Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Dalam mata kuliah media tablik ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai prospek dan tantangan dakwah di masa pandemi COVID-19. Untuk lebih lanjutnya dan pemaparan selanjutnya, mari kita langsung masuk ke dalam penjelasannya. Selanjutnya kita membahas mengenai tantangan dakwah. Seluruh aktivitas yang dilakukan manusia mesti mengalami tantangan dan sebuah hambatan, tidak terkecuali dalam menjalankan sebuah dakwah. Muhammad Rais Riba Rifki Hakim menyebutkan bahwa tantangan dalam bentuk apapun yang kita dihadapi merupakan bagian dari sunnatullah yang harus kita sikapi secara arif. Dan dalam menjalankan dakwah secara umum terdapat dua tantangan yang mesti dihadapi oleh dai, yaitu tantangan yang bersifat internal dan juga yang bersifat eksternal. Tantangan internal merupakan sebuah persoalan yang muncul dari dalam diri umat Islam itu sendiri. Secara jujur, harus diakui bahwa tidak sedikit persoalan internal yang harus diselesaikan oleh dai untuk melancarkan proses dakwah. Tantangan ini tidak hanya muncul di kalangan masyarakat saja, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat berilmu dan juga yang memiliki pengetahuan. Lalu selanjutnya tantangan internal mengenai pemahaman dakwah yang kurang tepat, yakni dakwah idealnya dipahami sebagai upaya untuk menyerukan manusia untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah dan memajukan umatnya menuju masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara masyarakat yang hanya memahami dakwah secara sempit saja. Masyarakat awam memaknai dakwah ini sendiri dengan kegiatan ceramah dan agama saja dan tidak mengetahui hal-hal yang lainnya. Lalu persoalan yang lainnya yakni adalah muncul ulama usu. Yakni dalam perspektif Al-Quran ditemukan ada dua kelompok ulama, yaitu yang pertama ulama atau orang yang berilmu pengetahuan luas, mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah serta berkomitmen untuk patuh, tunduk dan hanya takut kepada Allah. Tipe ulama yang kedua sering disebut dalam terminologi Islam sebagai ulama asu, atau ulama ini tidak menggunakan ilmunya untuk menegakkan syariat Allah, namun sering berhujjah dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui argumentasi dalil-dalil tersebut, ulama su ini berupaya untuk mengaburkan pemahaman masyarakat tentang Islam dan memecah belahkan masyarakat dalam rangka mencapai ambisi pribadinya. Lalu tantangan yang selanjutnya yakni money oriented. Apa maksudnya? Yakni di kalangan dai, persoalan internal yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial adalah fenomena kerja dai yang berorientasi materialistik, terutama pada dai yang bergerak secara oral dan menggunakan mimbar itu sebagai salah satu media utamanya. Disebut materialistik karena gaya dakwahnya bersifat pasif, yaitu hanya menunggu dipanggil oleh masyarakat setempat untuk berdakwah dalam arti berceramah atau setelah itu mendapatkan bayaran berupa honor. Lalu yang selanjutnya, tantangan eksternal atau tantangan dari luar. Tantangan eksternal merupakan sebuah persoalan yang muncul dan datang dari luar Islam. Misalnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu tantangan eksternal bagi para dai karena pandemik ini merupakan keadaan yang berada di luar nalar ataupun di luar kondisi normal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, pendidikan, ekonomi, dan termasuk berdampak pula pada kegiatan keagamaan. Salah satunya kajian-kajian dakwah dan juga yang lainnya. Jika pada kondisi normal, biasanya sebuah kajian-kajian dakwah bisa dilakukan dengan pendekatan kultural atau berupa pendidikan ataupun budaya maupun psikologis. Melalui taktik dakwah berupa tabligh, tarbiyah, tausiah, taklim dengan media tatap muka langsung, maka pada masa pandemi ini dakwah yang dilakukan dengan tatap muka langsung terasa sangat sulit untuk dilakukan karena adanya keharusan ataupun kewajiban untuk social dan physical distancing guna mencegah penularan COVID-19. Nah, hal ini menyebabkan kajian-kajian keagamaan di masjid, majelis taklim, madrasah, dan sejenisnya yang mengumpulkan banyak orang tidak mungkin dilaksanakan ataupun dilakukan.
Dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, banyak aktivitas masyarakat yang berkurang. Tidak seperti biasanya, bahkan ada sebagian daerah menerapkan lockdown sampai waktu yang telah ditentukan. Tentu masyarakat tidak bisa menolak harus melakukan aktivitas di rumah. Oleh karena itu, kegiatan dakwah juga perlu ada inovasi untuk mencegah penularan COVID-19 yang terus mengubah ini, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang kian menjadi kebutuhan dalam setiap aktivitas yang berada di rumah. Selanjutnya kita akan masuk kepada dakwah saat pandemi COVID-19. Dakwah itu pada dasarnya adalah sebuah usaha dalam mengajak manusia ke arah proses yang lebih baik secara kolektif maupun individu agar manusia tersebut menjadi lebih baik. Dakwah itu merupakan kebutuhan ya bagi setiap orang, khususnya umat Islam. Karena dakwah tersebut menjadi kebutuhan, maka para dai juga harus menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Seorang dai itu harus kreatif ya, bukan menyampaikannya itu secara monoton aja gitu. Nah, sebagai yang kita tahu, COVID-19 ini udah termasuk ancaman yang menakutkan untuk banyak pihak ya, mulai dari masyarakat level atas, level menengah, dan level rendah, pemerintah, dan berbagai pekerjaan juga, karena COVID ini dipandang dapat mengancam kehidupan secara serius. Kita pun mahasiswa juga merasakan dampaknya kan. Nah, ancaman ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tapi juga pendidikan, budaya, dan dalam ibadah sehari-hari juga. Lalu, COVID ini juga berdampak pada aktivitas dakwah. Dakwah yang selama ini berjalan lancar, nyaris tanpa kendala, tiba-tiba karena COVID menjadi terhenti, walau cuma sebentar, tetapi itu juga berdampak kepada kegiatan dakwah. Dan dilihat secara ancaman, memang virus COVID ini bisa dikategorikan sebagai sebuah ancaman terhadap pelaksanaan dakwah. Dakwah sebelum COVID-19. Dakwah sudah dari zaman dahulu kala. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara membawa dari suatu negara ke negara lain. Dari sistem perdagangan yang artinya dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung ke daerah yang akan disebarkan agama Islam. Dengan dakwah, maka ajaran agama Islam bisa terus berkembang dan terus dialami. Penyebaran agama Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang melalui cara mendatangi tempat baru dan menyebarkannya. Dengan mengadakan dakwah terus-menerus akan memperkuat iman masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia tentunya yang sudah terbiasa dengan cara metode dakwah berkeliling dengan mengadakan majelis ilmu atau maulid secara besar-besaran. Lalu saat COVID-19 menyebar, semua itu hilang dan hanya dilakukan melalui rumah saja. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam berdakwah agar rantai dakwah tidak putus begitu saja. Dakwah saat COVID-19. Transformasi dakwah di masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh para dai. Oleh karena itu, dengan strategi dakwah ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Platform-platform media sosial dan media online lainnya yang berbasis virtual yang tersedia menjadi salah satu cara alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup efektif karena mudah terjangkau. Pandemi COVID-19 menjadikan dan memaksa manusia selalu berpikir kreatif. Dengan media sosial dan media online yang berbasis virtual dapat membuat masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi, tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk mendatangi suatu majelis. Akan tetapi, cukup dengan mengaktifkan media sosial atau media online berbasis virtual, maka kajian keislaman dapat terakses dan dapat diikuti dengan mudah dan lebih efektif. Dakwah pada hakikatnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Inti dalam berdakwah adalah mengajak seseorang menuju kebaikan, dan banyak cara yang bisa dipakai dalam berdakwah, termasuk dengan menggunakan sosial media. Dengan sosial media bisa berkumpul orang banyak di satu tempat dalam bentuk aplikasi.
Dalam sosial media, ada hal positif dan hal yang negatif yang melekat di dalamnya. Media dakwah akan membawa hal positif di dalamnya. Dengan sosial media, dakwah bisa menjadi lebih hebat dari sebelumnya, yang di satu tempat saja. Bahkan saat ini, hampir sebagian besar masyarakat menggemari media online. Ketergantungan masyarakat terhadap media sosial saat ini terlihat cukup tinggi. Dulu, media seumpama HP dianggap sebagai kebutuhan kaum elit dan bersifat sekunder. Namun saat ini ketergantungan masyarakat terhadap media ini telah masuk hingga ke pedesaan dan sudah diposisikan sebagai kebutuhan primer. Karena itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana setiap orang harus menjaga jarak, baik sosial maupun physical distancing, maka pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah dipandang cukup strategis. Perubahan arah dakwah dari gaya konvensional ke arah modern merupakan suatu pilihan agar dakwah tidak mengalami proses stagnasi. Kondisi ini perlu menuntut para dai untuk mahir menggunakan media massa secara online. Terima kasih.